Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Citra dengan NPM 2459201073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis dan perancangan sistem dari studi kasus Sistem Informasi Manajemen Plafon PFC. Untuk kejelasannya, mari kita tonton videonya. Baiklah, sekarang kita masuk ke pemodelan pertama, yaitu diagram konteks. Diagram konteks merupakan representasi tingkat tertinggi dari sebuah sistem yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Pada diagram yang telah kami buat, terdapat satu progres utama yang mempresentasikan keseluruhan sistem, yaitu Sistem Informasi Manajemen Plafon PFC. Sistem ini berintegrasi dengan 3 entitas eksternal. Yang pertama, ada admin pengelola sistem. Admin mengirimkan data berupa laporan, status konfirmasi, data produk, data pelanggan, data tenaga kerja, dan data pemesanan ke dalam sistem. Entitas kedua adalah pelanggan pengguna layanan. Pelanggan memberikan input berupa informasi pemasangan, login, pembayaran, katalog produk, dan informasi produk kepada sistem. Sebaliknya, sistem mengembalikan konfirmasi dan status pesanan kepada pelanggan. Entitas ketiga adalah teknisi atau tim pemasangan. Teknisi menerima detail pekerjaan, jadwal pasang, dan konfirmasi pemasangan dari sistem. Sebagai timbal balik, teknisi memberikan update status pekerjaan ke dalam sistem. Di dalam konteks ini, menunjukkan bahwa seluruh aliran data terpusat pada satu sistem utama, sesuai dengan prinsip pemodelan DFD yang menempatkan sistem sebagai titik sentral koordinasi. Untuk tampilan akhirnya, pada diagram konteks adalah seperti ini. Selanjutnya di sini ada diagram level 0 atau DFD level 0. Diagram ini merupakan dekomposisi atau penjabaran lebih lanjut dari diagram konteks, di mana proses utama yang sebelumnya tunggal kini dipecah menjadi 5 subproses yang lebih spesifik. Proses 1.0 yaitu kelola produk. Proses ini dijalankan oleh admin dan berintegrasi dengan data store desk 1, yaitu data produk. Admin dapat melakukan input, ubah, maupun hapus data produk. Sistem mengembalikan data dan informasi produk pada admin. Proses 2.0, kelola pelanggan. Proses ini serupa dengan proses pertama, namun berfokus pada pengelolaan data pelanggan. Admin berintegrasi dengan store D2, yaitu data pelanggan. Proses 3.0, kelola tenaga kerja. Admin mengelola data tenaga kerja melalui proses ini yang tersimpan dalam store D3, yaitu data tenaga kerja. Selanjutnya ada proses 4.0, kelola pemesanan dan pemasangan. Ini merupakan proses yang paling kompleks. Pelanggan memberikan konfirmasi, status pesanan, serta informasi produk. Sistem menyimpan data pemesanan ke data store D4 dan juga mengelola informasi pemasangan serta jadwal. Tenaga kerja atau tim menerima informasi jadwal dan detail pekerjaan serta mengirimkan update status pekerjaan kembali ke sistem. Proses 5.0, kelola pembayaran. Proses ini mengelola data pembayaran yang tersimpan dalam data store D5. Tenaga kerja juga berinteraksi di sini melalui laporan pekerjaan. Secara keseluruhan, DVD level 0 ini memperlihatkan bagaimana data mengalir antar proses entitas eksternal dan penyimpanan data dalam sistem. Untuk tampilan akhirnya, kita bisa dilihat di akhir video ini. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan ketiga, use case diagram, menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, sehingga lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan yang tidak memiliki latar belakang teknis.
Aktor admin memiliki 7 use case utama, yaitu login, kelola produk, kelola pemasangan, kelola tenaga kerja, kelola pemesanan, kelola pembayaran, dan laporan. Masing-masing use case kelola memiliki relasi include menuju use case detail seperti tambah, ubah, dan hapus data. Relasi include menandakan bahwa eksekusi use case utama selalu menyakup use case yang di-include. Aktor pelangganan memiliki 3 use case, lihat katalog, cari produk yang di-include ke detail produk, serta lihat status yang include ke detail status. Ini sesuai dengan aturan bisnis sistem bahwa pelanggan yang belum terdaftar hanya dapat melihat katalog, namun tidak dapat memesan. Selanjutnya ada aktor teknisi, memiliki 2 use case, lihat jadwal pemasangan dan konfirmasi pekerjaan selesai. Use case lihat jadwal pemasangan memiliki relasi extend menuju ubah jadwal pemasangan. Relasi extend berarti fungsionalitas. Tambah tersebut bersifat opsional, hanya dijalankan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika terdapat kendala teknis. Nah, itu bisa diubah sesuai kendalanya. Nah, selanjutnya ada pemodelan terakhir adalah use case description, yaitu dokumentasi tekstual yang mendeskripsikan secara rinci setiap use case yang terdapat dalam diagram. Use case description berfungsi sebagai spesifikasi perilaku sistem yang dapat dijadikan acuan dalam tahap perancangan dan pengembangan. Setiap use case description memuat beberapa komponen standar, nama use case, aktor yang terlibat, precondition atau kondisi awal sebelum use case dijalankan, main flow atau alur eksekusi, alternative flow atau skenario alternatif apabila terjadi kondisi pengacuan, serta post condition atau kondisi sistem setelah use case berhasil dieksekusi. Sebagai contoh, pada use case kelola pemesanan, aktor adalah admin. Precondition adalah admin yang telah berhasil login ke dalam sistem. Main flow-nya mencakup pembuatan pesanan baru. Inputnya, detail produk, menentukan jadwal pemasangan, dan penugasan tim teknisi. Sementara post condition-nya adalah pesanan tersimpan dalam sistem dengan status menunggu.
Selanjutnya ini ada beberapa use case description yang dimana totalnya ada 9 diagram use case description. Ini ada login admin, pemesanan, kelola pelanggan, kelola katalog produk, pencarian, kelola produk, pembayaran, kelola tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen plafon PFC membantu usaha menjadi lebih efektif dalam mengelola produk, pelanggan, tenaga kerja, pemesanan, pembayaran, dan pemasangan. Sistem juga membantu mempercepat pencarian data, mempermudah monitoring pesanan, dan membuat laporan lebih rapi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.